Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Gama dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai agenda kita pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa supaya agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dilanjut di lain waktu. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga Mas Gama. Hari ini kita bakalan belajar bareng-bareng di Mini Bootcamp 15 di day 3 ya teman-teman ya. Teman-teman udah 3 hari belajar bersama kami dari tim Fullstack Bangalore. Ini udah hari ketiga dan aku yakin teman-teman udah tahu nih hari ini mau belajar apa karena tadi udah di-spill. Udah di-spill belum sih teman-teman? Boleh dong di komen. Udah tahu belum hari ini apa kira-kira? Aku mau nebakin teman-teman dulu, boleh ya Mas Gama ya? Oh boleh, silakan. Boleh. Oke. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak nih kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Tunggu. Kayaknya belum ada yang tahu nih. Oke, kalau gitu mungkin belum tahu, belum dikasih tahu, belum di-spill ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu mungkin kita sapa Mas Gamanya sambil langsung tanyain aja nih ke orangnya nih kira-kira. Selamat malam Mas Gama. Gimana nih kabarnya sebelumnya? Sehat. Alhamdulillah. Ini ada yang nebak malam ini bakalan belajar data manipulation. Bener nggak nih kira-kira Mas? Kurang tepat. Waduh, kurang tepat. Yang tepat apa nih Mas Gama nih kalau boleh tahu? Kita akan belajar soal normalisasi di database. Wah, dari judul materinya aja udah keren banget ya teman-teman ya, normalisasi di database. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai persiapkan nih dari sekarang buat belajar hari ini bareng sama Mas Gama, dan aku yakin teman-teman udah nggak sabar banget untuk belajar. Untuk itu kayaknya kita nggak perlu berlama-lama lagi, bisa kita mulai dari sekarang. Untuk itu waktu dan layar aku persilakan untuk Mas Gama. Silakan Mas. Oke, sebelumnya saya ucapin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai apa sih gitu ya, soal normalisasi, terus kita akan bahas mengenai database dan hal sebagainya gitu ya. Oke, tapi ada pepatah ya, kalau misalkan kalau nggak kenal nggak sayang, saya memperkenalkan diri saya dulu, saya lupa. Perkenalkan semua, nama saya Gama Arifsadia. Saya bisa dipanggil oleh dua sebutan, bisa Gama atau Mol, bisa disebut Mol, MOL. Saya seorang full stack web engineer di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Alhamdulillah, gelar saya mungkin agak panjang ya. Saya punya 2 gelar, yaitu Sistem Informasi dan Akuntansi. Kebetulan saya baru saja lulus dengan predikat cum laude di salah satu pendidikan swasta negeri di Indonesia, gitu ya. Saya juga orang asli Bandung. Jadi kalau nanti ada beberapa istilah menggunakan bahasa Sunda, saya minta maaf. Kadang ada beberapa yang tidak bisa saya untuk gantikan ya bahasa Sunda. Oke, kita next. Kita akan belajar apa aja sih hari ini gitu ya. Pertama, kita akan belajar mengenai apa itu database. Definisi database, detail-detail mengenai database gitu ya. Mungkin di sini ada yang belum belajar dan sudah belajar gitu ya, mengenai database. Nanti kalau ada yang mau interupsi atau bertanya silakan aja gitu ya. Langsung aja ditanyakan. Terus apa itu normalisasi data gitu ya. Nah, habis itu baru kita masuk ke basic command, yaitu ada 2, DDL dan DML, Data Definition Language, sama Data Manipulasi Language, DDL dan DML. Nah, habis itu tools manajemen database apa sih?
yang biasanya saya pakai gitu. Nah, zaman dulu itu biasanya pakai CLI, Command Line Interface ya. Itu biasanya bisa langsung connect ke server gitu ya dan hal sebagainya. Nanti kita akan belajar gitu ya. Nah, pertama, apa sih itu database gitu ya? Database adalah is information that is set up for easy access. Adalah sebuah kumpulan informasi yang dirancang dengan mudah untuk diaksesnya gitu ya. Dia bisa juga dimanipulasi, di manajemen, bisa diupdate gitu ya. Biasanya komputer database itu dia bertipekan, dia tuh bisa menstore atau menyimpan data-data agregasi atau data-data kelompok atau data-data yang di grouping gitu ya. Dan datanya itu berupa record, baris gitu ya, atau file yang berisi mengenai informasi gitu ya. Database juga gitu ya. Dia tuh berfungsi untuk storing atau menyimpan data atau maintaining gitu ya, atau kita kelola datanya atau nanti kita akses datanya gitu ya. Nah, si database ini isinya harus berupa informasi yang sangat baik gitu ya. Itu juga salah satu DE. Fungsi DE itu menyiapkan data yang benar-benar baik gitu ya. Terus disiapkan dengan benar juga gitu ya. Habis itu dia ada informasi yang nanti dikoleksi dan hal sebagainya gitu ya. Nah, ada beberapa tipe database. Sebenarnya banyak ya. Tapi biasanya dibagi dengan dua hal, yaitu RDBMS sama non-RDBMS, atau sebutannya SQL dan non-SQL. Gitu ya. SQL itu Standard Query Language. Nah, SQL itu bentuknya tabel. Tabel terdiri dua hal, yaitu kolom dan baris. Kolom itu yang di atas, baris itu yang di bawah. Gitu ya. Sama kayak halnya ini kolom, ini baris. Gitu ya. Nah, RDBMS ini kan Relational Database Management System, relasional, hal yang berkaitan. Jadi saat nanti kita membuat sebuah aplikasi sebagai full stack seperti saya, atau DE juga bagi menyiapkan datanya gitu untuk dipakai untuk orang gitu ya, kita tuh harus menyiapkan perancangan yang baik. Untuk menyiapkan aplikasi kan ada yang namanya SDLC, Software Development Life Cycle gitu ya. Nah, di tahap kedua atau ketiga itu biasanya ada perancangan. Perancangan itu termasuk YAML, terus juga database disebut dengan ERD, Entity Relational Diagram. Nah, karena tadi RDBMS gitu ya, R itu relational, jadi saat nanti kita ngebuat aplikasi flow end to end, dia itu harus berelasi atau harus saling mengikat, data-datanya mengikat gitu ya. Data-datanya agregasi, sekumpulan atau kelompok gitu ya. Jadi jangan sampai kita buat aplikasi keuangan, tapi nanti jadinya kita ngumpulin aplikasi kesehatan, itu kan nggak nyambung gitu ya. Nah, SQL tuh biasanya kalau nanti di DE itu sebutnya ada dua hal. Ada yang namanya OLAP, online analysis gitu ya. Ada yang OLTP, online transaksi. Bedanya itu. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan yang OLAP ya, online analysis tadi, dia itu dipakai untuk analisis. Jadi datanya sudah set, sudah siap. Nah, kalau OLTP dia biasanya datanya itu berupa record. Bedanya apa gitu ya? Contoh, ada penjualan 10 penjualan. Nah, yang dimasuk ke OLTP itu yang 10. Tapi yang masuk ke OLAP itu adalah jumlah dari 10 baris itu. Contoh penjualan 1 10.000, kedua 10.000, ketiga 50.000. Nah, itu kita record sebagai history. Gitu ya. Nah, ada juga yang berbentuk key value, itu Redis. Contoh penggunaannya itu di QQ. Saat kalian searching, misalkan di Google gitu ya, kalian searching misalkan Bangalore. Ternyata ada program full stack, ada program DE gitu ya. Nah, nanti itu disimpan tuh, biasanya di cookie atau di session. Biar apa? Kalau misalkan ada sebuah database yang besar gitu ya, terus penggunanya banyak, kalau misalkan langsung di-hit atau kita akses atau kita minta request, itu akan terlalu banyak gitu ya. Jadi antara database gitu ya, ntar ada satu key value, biasanya Redis yang dipakai, namanya Redis, baru usernya gitu ya. Jadi dia pertama kali dia akan ngehit ke database yang besar, terus dia disimpan sementara di sini. Biar apa? Kalau misalkan dia mengakses berulang-ulang, dia nggak perlu ke database yang besar gitu ya. Yang dokumen
ya. Mungkin ada yang kenal JSON dan hasil itu dokumen, bentuknya ada juga kolom family, ada yang juga graph gitu ya. Macam-macam, tapi biasanya yang paling kepake itu SQL ataupun dokumen biasanya. Key value itu dikit banget ya. Untuk sintaknya juga gampang, tapi paling banyak itu relasional gitu ya. Terus berikutnya gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita ngomongin gitu ya, kita sudah buat aplikasi besar, datanya banyak, ratusan, ribuan baris gitu ya. Saat kita perancangan pertama kali biasanya ada penambahan fitur, perubahan fitur gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa kita tahu di masa depan tuh fitur apa sih yang kita butuhin gitu. Saat kita ngebuat startup aplikasi, oh kita buat fitur penjualan contoh. Kita hanya fokus ke sana, tiba-tiba ada kebutuhan untuk bikin retur penjualan dan hal sebagainya gitu ya. Untuk pertama kali biasanya biar development-nya cepat, ya udah tabelnya penjualan ntar digabungin sama retur penjualan gabungin sama apa lagi gitu. Biar di satu tabel datanya terrecord gitu ya. Kan fungsi database itu untuk nge-record ya salah satunya. Nge-record history, nge-record data gitu ya. Nah, nanti si tabel tadi jadi sangat susah dibaca dan dimanipulasi. Kalau misalkan karena tadi baris ya, kalau misalkan tadi satu tabel kolomnya banyak gitu ya, ntar ada penjualan sama retur dicampurin gitu. Jadi kan susah untuk dimanipulasi. Contoh, aku ingin memanipulasi yang penjualan aja, penjualannya diedit. Contoh, salah masukin harga, harganya 10.000 jadi 20.000. Nah, yang si retur ini nggak boleh tuh. Kalau misalkan dia ada di tabel retur, artinya ya dia dikembalikan. Kalau misalkan ini keedit ya berarti yang returnya juga keedit. Nah, solusinya adalah normalisasi. Normalisasi adalah kata-katanya kan normal ya, berarti dari hal yang tidak normal menjadi normal. Artinya tuh simpelnya memotong dari tabel yang besar ke bagian yang kecil-kecil. Supaya apa? Supaya bisa di-manage dengan baik. Intinya itu ya. Kalau misalkan definisinya normalisasi adalah sebuah teknik secara logikal dari desain database gitu ya. Dari desain database dia itu yang menggrup atau mengelompokkan beberapa atribut atau relasi gitu ya ke bentuk yang bagus. Yang tadi relasionalnya baik. Sebenarnya kalau misalkan kita bahas IRD panjang banget ya. Nah, ada relational struktur gitu ya, tanpa ada yang namanya redundansi data. Nah, salah satu syarat dari pembuatan database ada tabel. Tabel itu punya 3 macam atribut. Sebenarnya banyak ya, tapi yang pokoknya ada 3. Pertama, ada primary key. Ya, primary key, kolom primary key. Yang kedua ada yang foreign key. Yang ketiga adalah yang normal atribut. Oke, bedanya apa? Misalkan tadi ya database kita ngebuat aplikasi end to end gitu ya. Yang membedakan aplikasi satu dengan tabel satu dengan tabel yang lain apa sih? Harus punya uniknya kan. Nah, itu namanya sebut dengan kolom primary. Isi datanya nggak pernah boleh sama. Contoh, baris pertama isinya 1 gitu ya. Terus baris yang kedua isinya 1 lagi, itu nggak boleh ya. Itu namanya redundansi gitu ya. Nah, kalau kedua gimana Kak? Misalkan 1 isinya 1 tapi dia string, nah itu boleh gitu ya. Nah, tapi kolom itu tipe datanya semua sama. Jadi kalau misalkan integer semua gitu ya. Kalau misalkan dia string semua. Contoh misalkan kita pakai varchar, ada Kak1 sama Kak2 itu boleh gitu ya. Nah, biasanya yang dinormalisasi adalah tabel-tabel yang udah banyak redundansinya gitu ya. Normalisasi, the process establishing a database structure so that dia tuh intinya bisa merombak, menghapus, merubah dari ambigunya, yaitu bisa dirubah atau dihilangkan. Inti normalisasi itu gitu ya, dari bentuk yang tidak normal gitu ya menjadi normal. Oke. Nah, kita next. Oke. Nah, normalisasi itu tuh terdapat 3 biasa yang dipakai. Sebenarnya ada 4, ada 5 gitu ya. Tapi yang biasa orang pakai itu 3. Yang pertama tuh first NF atau 1 NF, 2 NF, 3 NF.
Yang keempat biasanya disebut 4NF atau BCNF. Ya, tapi kita cuma belajar sampai 3. Karena yang dipakai biasanya cuma 3. Pertama, untuk syarat kita normalisasi, itu disebutnya ada anomali atau hal-hal yang tidak normal. Contoh kayak tadi redundansi, gitu ya. Atau nanti atribut lain bergantung dengan atribut lain, nanti Anda akan dijelaskan. Gitu ya. Nah, 1NF yaitu terdapat anomali saat proses insert, update, dan delete. Oke. Yang kedua, itu ada partial dependency. Yang ketiga adalah transitive dependency. Oke, gue sebutin case-nya ya. Kalau misalkan dia anomali insert, update, dan delete. Nah, saat kita update dan delete, biasanya kita pakai ada yang namanya keywordnya where, gitu ya. Nah, dia itu untuk memilih spesifikasi atau similar data. Gitu ya. Contoh, kita ingin menghapus yang penjualannya misalkan 10.000 dengan primary key gitu ya, P1, artinya penjualan ke-1 gitu ya. Ternyata di baris berikutnya itu ada P2 gitu ya, dengan 10.000 lagi. Tapi baris ketiga itu ada P1 lagi. Itu udah nggak normal tuh. Nah, aku tuh ingin menghapus yang baris pertama doang gitu ya. Jadi misalkan sintaksnya berarti delete from gitu ya, tabel penjualan where gitu ya, ID-nya P1 gitu kan. Nah, ternyata karena jadi ada 2 baris dengan primary key yang sama, yang ke delete-nya 2 baris. Nah, itu nggak boleh. Itu ada anomali tuh gitu ya. Nah, kalau misalkan partial dependency gitu ya. Partial dependency itu intinya adalah sebuah atribut bergantung pada atribut lain, gitu. Nah, kalau transitif, dia bergantung pada atribut lain, tapi seharusnya tidak boleh bergantung. Oke, contoh. Gini, misalkan tadi ya, ada penjualan, terus ada produk, disatuin tuh, satu kolom panjang banget pokoknya, gitu ya. Misalkan aku ada kolom nih, ID produk, kan digabung itu ya sama penjualannya. Ada produk, terus ada harga, jumlah total. Kalau misalkan aku menghapus produknya doang, harusnya data penjualannya tidak. Nah, tapi si harga, jumlah, dan total itu akan ikut kehapus. Gitu ya. Nah, itu namanya transitif ataupun dependensi parsial. Jadi dia itu bergantung pada atribut lain yang seharusnya tidak bergantung. Gitu ya. Kecuali misalkan aku ngehapus baris yang ada harganya, jumlah dan totalnya harusnya kehapus juga, karena total itu kalkulasinya adalah harga dikali jumlah. Kalau harganya nggak ada, totalnya harusnya nggak dapat, gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke contohnya. Contoh, 1NF tuh aku ada contoh kayak gini. Misalkan, aku ada tabel transaksi, ya. Pertama, itu ada kolomnya kode faktur, ada tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan quantity atau kusingkat QTY gitu ya. Nah, dari normalisasi pertama gitu ya, kita bisa lihat sama-sama di kode fakturnya. Gitu ya. Kenapa ini yang salah? Karena dia punya primary key yang mengulang. Nah, pertanyaannya, gimana cara membedakan itu kolom primary key atau tidak? Gitu ya. Biasanya primary key kalau untuk didesain gitu ya, untuk implementasi dia itu pasti disimpan di paling kiri pertama. Yang kedua, dia itu biasanya diawali dengan ID atau kode. Yang ketiga, dia itu ciri datanya tidak boleh mengulang, ya. Tidak boleh mengulang, itu pasti primary key. Gitu ya. Nah, kode faktor ini sebagai primary key. Kode barang juga sebagai primary key. Gitu ya. Contoh, aku ingin beli sesuatu dengan nama barang tertentu, harga sekian dengan kuantiti sekian, gitu ya. Nah, ini mengulang nih. Ini udah nggak normal nih proses CRUD-nya ya. Tadi yang insert, update, delete itu disingkatnya CRUD, gitu ya. Create, update, read, dan delete, gitu ya. Itu singkatan CRUD. Nah, ini tuh udah nggak normal, udah nggak bisa nih, udah nggak boleh, gitu ya. Nih, nggak boleh terjadi nih, nggak boleh terjadi. Primary key-nya ngulang.
Maka apa yang terjadi gitu ya? Maka si kode barangnya sama si kode fakturnya aku pisahin. Maka yang terjadi adalah kode barangnya sudah B1, B2, B3. Ini yang contoh kiri ini masih salah, harusnya K1, K2, K3. Gitu ya. Nah, ini yang benar. Dipisahin. Nah, tapi setelah kita pisahkan nih ya dari yang K1 yang lihat sebelah kiri yang kode faktur, ternyata kita bisa normalisasi lagi ke 2NF gitu ya. Nah, kode fakturnya tanggal, kode barang, nama barang, harga dan kata Y, quantity, kode barang, nama barang, harga. Kita pisahin, kita akan buat dia normalisasi kedua. Gitu ya. Nah, ini kan ada harga nih ya, di barang, di kode barang tuh ada harga. Sedangkan kode barang itu nggak perlu harga. Dia tuh nggak boleh bergantung. Karena apa? Ya karena harga itu nanti diinput saat pengisian faktur. Dia nggak boleh ada tuh. Gitu ya. Jadi normalisasinya kita hapus aja kalau harganya kita drop. Jadi sisa kode barang, nama barang nantinya. Gitu ya. Nah, ataupun nanti kita bisa balik. Gitu ya. Ya udahlah. Harganya di barang aja lah. Berarti yang harus di drop adalah KTY nama barang di tabel faktur. Itu bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, tapi yang ketiga kita bisa third and F. Gitu ya. Nah, untuk IRD, perancangan IRD itu ada 2 jenis. Gitu ya. Pertama ada Starflex sama Snowflex. Gitu ya. Nah, snow itu biasanya cuma 2 tabel, misalkan yang berelasi. Bukan dalam satu IRD cuma 2 tabel, tidak ya. Tapi biasanya dalam satu master data dengan transaksi itu cuma ada 2. Kita misalkan misalkan penjualan ada kode faktur, ada kolom-kolom faktur, sama barangnya. Gitu ya. Nah, itu biasanya Snowflex, ya cuma 2. Nah, kalau misalkan kita perlu detail gitu ya, nah itu tuh studi kasusnya kalau misalkan dalam satu penjualan cuman boleh 1 input, kita bisa pakai Snow. Kecuali butuh detailnya dan sebagainya kita pakai star. Jadi ada yang namanya tabel relasi. Jadi misalnya ada master data berrelasi dengan transaksi dengan kardinalitas n ke n, banyak ke banyak, maka dibutuhkan tabel relasi. Ini agak bingung ya sebenarnya, karena memang saya belum jelasin di RD, emang agak bingung. Nah, itu pakai star, gitu ya. Nah, dari normalisasi yang kedua, pindah ketiga, maka gitu ya, kita itu butuh detail lah, gitu ya. Jadi, si detail itu dibuat, gitu ya. Kode faktur, kan bisa punya banyak barang, gitu ya. Dan barang itu bisa disimpan atau tercatat di banyak faktur juga. Jadi kita butuh detail tuh. Oh, kode barang A tercatat di faktur apa aja, gitu ya. Nah, ini normalisasi ketiga. Ada yang keempat, ada yang kelima. Yang keempat misalnya BCNF disebutnya. Cuman kita nggak perlu, biasanya 3NF pun harusnya sudah betul. Nah, salah satu goalnya DE itu kan kita ngebuat data warehouse ya, yang bisa dianalisis. Atau nanti kita buat modeling pakai machine learning gitu ya. Atau nanti bisa dianalisis gitu oleh tim. Nah, si datanya, IRD-nya, normalisasinya harus benar gitu. Saat kita udah melihat data, wah acak-acakan nih, kita melihat ini harus dinormalisasi, ya normalisasi segera gitu ya. Nah, terus misalkan kita udah sambungin ke Airflow, kita udah punya DAG-nya, kita udah punya pipeline-nya, kita udah kita sudah validasi, kita sudah cleansing, kita sudah buat pipeline di Python, udah masuk Hadoop, misalkan sudah masuk apapun itulah ya. Nah, kalau misalkan ini di cleansing, ada perubahan kolom, perubahan data, ya otomatis itu memang harus semua dirubah, gitu ya. Itu memang capek dan melelahkan, tapi nanti benefitnya adalah nanti saat kalian nge-query yang panjang-panjang, apalagi sudah sub-query gitu, udah join-joinan, apalagi udah full outer join dan sebagainya, itu akan sangat membantu gitu ya. Berikutnya gitu ya, kita akan masuk ke basicnya. Tadi kan perancangannya, kita masuk ke praktek. Ada yang namanya DDL, ada yang namanya DML.
DDL itu intinya itu gimana cara ngebuat database, gimana cara ngebuat tabel, gitu ya, sama CRUD. Dah, itu DDL. Nah, kalau DML, nah ini agak panjang. Ada yang namanya select, ada yang namanya where, ada yang namanya join, ada yang namanya grouping, ada yang namanya having, ada yang namanya subquery, ada yang namanya store proc sebutnya, store prosedur, gitu ya, dan hal sebagainya. Nah, aku di sini akan ngebuka pertanyaan, bebas bertanya apapun, gitu ya. Nah, contoh yang dipakai DDL itu kayak tadi create database, create table, create constraint. Tadi kan relasi ya. Relasi itu bisa disebut dengan constraint juga atau ikatan, gitu ya. Nah, nanti satu tabel itu boleh dibuat constraint-nya, boleh, ataupun tidak, nggak masalah lah, gitu ya. Kenapa sih itu, gitu ya? Masalahnya adalah ngeberatin di server. Kalau ngebuat constraint, tergantung sih ini opsi ya. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Menurutku pribadi nggak apa-apa, gitu. Nah, sama CRUD tadi, create, update, dan delete. Nah, terus ada yang DML. DML ini agak banyak tuh. Ada select itu ada all. Ada select all data. Select bintang from, gitu ya. Terus ada yang select specific data. Itu pakai where. Select like data atau similar data itu pakai like, gitu ya. Ada operator, nanti ada full join, outer join, union, grouping, subquery, gitu ya. Nah, ada beberapa tips sih untuk DE. Pertama, jangan pernah select all data, select spesifik kolomnya, gitu ya. Apalagi kalau udah masuk ke BigQuery, gitu ya, kita ngomongin pakai Google, gitu ya, atau kita ngomongin pakai AWS dan hal sebagainya di cloud, itu akan sangat-sangat memakan resource. Nanti pengaruhnya ke biaya, gitu ya. Jangan pernah select bintang, gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti pun perlu select bintang, silahkan di limit. Itu penting banget, gitu ya, pelimitan data. Nah, kalau untuk tips-tips yang lain, kayak union ataupun join, jangan select bintang. Itu tuh, karena ada beberapa gitu ya, saya lihat. Karena saya juga kemarin ikutan DE juga, sertifikasi DE juga, tapi nggak di Bangalore. Nah, itu waktu saya tes, waktu saya bikin pipeline dan hal sebagainya, itu pengaruh banget ke performance sama tentunya ke security gitu. Kenapa? Saat kalian misalnya select bintang, artinya ID kalian, primary kalian nanti bisa diambil. Itu bahaya banget. Primary key itu harus full dilindungi. Biasanya karena saya full stack gitu ya, saya ngedecrypt data gitu. Nah, berikutnya adalah tools-tools yang biasa saya pakai gitu ya. Nah, kalau untuk misalkan MySQL, saya biasanya pakainya SQL Workbench. Kalau misalkan untuk dokumen, saya biasanya pakai MongoDB. Kalau misalkan key dan value, biasanya saya pakainya Redis, gitu ya. Nah, adapun sih yang lain gitu ya, saya bisa pakai dbeaver. Nah, dbeaver itu salah satu manajemen tools untuk database, bisa semua. Kan kalau misalkan SQL Workbench ya berarti buat MySQL aja, gitu ya. Terus kalau MongoDB ya Mongo aja, gitu ya. Kalau Redis ya Redis aja. Nah, kalau dbeaver itu bisa semua, tapi kelemahannya satu, dia itu nggak bisa buat koneksi di internal laptop kita, gitu. Biasanya dia harus connect ke server atau biasanya saya buat SQL sendiri gitu ya. Nanti pakai ngemanipulasinya menggunakan dbeaver, gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan atau butuh praktek atau pertanyaan dulu deh. Udah paham semua apa gimana? Misi Kak mau nanya Kak, Oh iya, boleh. itu langsung perbedaan dari seluruh manajemen database-nya itu maksudnya apa Kak? Oke. Kalau misalkan perbedaannya, nah tadi kan udah disebutin tuh jenis-jenisnya, gitu ya. Nah, jenis-jenisnya ada di sini. Ya, kalau misalkan tadi SQL Workbench, dia hanya buat SQL aja. Jadi untuk relasional tuh ada dua tuh. Jadi SQL tuh kayak merek lah, kayak mereknya lah. Ada MySQL,
ada Oracle, ada Postgres kalau pernah dengar. Nah, kalau MySQL untuk merek MySQL aja, gitu ya. Kalau Postgres nanti ada juga manajemen tools-nya Postgres. Kalau Oracle juga ada Oracle, gitu. Nah, kalau perbedaannya, ya berarti kalau misalkan MySQL Workbench untuk SQL aja, kalau Redis ya untuk Redis aja. Database bertipekan key value untuk merek Redis, gitu ya. Kalau untuk dokumen nama mereknya tuh Mongo. Nah, ntar di manajemen tools-nya pakainya MongoDB gitu. Jadi itu hanya untuk spesifik mereknya aja lah gitu. Nah, kalau untuk semua yang bisa semua merek, saya biasanya pakai dbeaver gitu. Kalau dbeaver bisa semua. Menjawab nggak pertanyaannya? Bapak, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan. Yang normalisasi itu berarti harus dilakukan ketiga-tiganya ya? Enggak. Kalau memang misalkan kita punya struktur database yang perlu yang dilakukan satu NF, ya satu NF aja. Tapi kalau misalkan satu NF kita lihat, oh bisa ke 2 NF ya 2 NF, kalau bisa ke 3 NF ya ke 3 NF. Terus kita posisinya ada di 2 NF nih, biasanya ke 3 NF aja gitu. Jadi nggak perlu semua sih. Satu pun boleh. Oke, ada lagi? Jadi sekuensial kah? Ya, betul, sekuensial. Dia nggak bisa tuh loncat dari 1 ke 3 tuh nggak boleh. Harus 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Gitu. Nggak boleh 1, 3 tuh nggak boleh. Loncat, nggak boleh. Karena itu memang tahapan gitu. Tapi kalau memang misalkan posisinya sudah di 2, ya langsung 3. Jangan sampai mundur, udah di 2 malah jadi jelek ke 1 gitu ya. Jangan gitu. Ada yang kerja sebagai DE atau database administrator atau full stack kayak saya? Kakak mau tanya, untuk PK itu selalu wajib di decrypt dan encrypt. Oke. Kalau misalkan pemakaiannya hanya di lingkup database gitu ya. Contoh ya, saya buka database saya ya. Nih, contoh. Misalkan saya punya ID ini gitu ya. Ini. Nah, kalau di database-nya mah jangan, nggak usah. Tapi saat udah masuk ke aplikasi, nih coba saya liatin dikit ya. Saya liatin dikit. Nah, ini wajib ataupun ntar kalau saat kalian ngebuat pipeline itu wajib decrypt ataupun di encrypt. Jangan sampai khususnya AMD Japa di tes 2024. Nah, di sini kita bisa ngelihat. Nah, jangan sampai ID ini tahu gitu ya. Nah, pertanyaannya decrypt apakah yang paling aman, paling mudah dilakukan dan hal sebagainya. Pertanyaannya, jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua sistem itu punya kelemahannya masing-masing, semua algoritma itu gampang juga gitu. Nah, tapi untuk saat sekarang opsi yang paling bagus harusnya pakai Bcrypt. Kenapa pakai Bcrypt? Kenapa nggak MD5? Banyak yang pakai MD5 karena MD5 itu ada MD5 generator gitu ya. MD5 generator dia bisa ngehash saat saya gitu ya, dan udah ini sudah di decrypt, terus ntar bisa di-encrypt lagi pakai yang kayak ginian gitu ya. Jadi nah kalau Bcrypt dia itu menentukan logiknya, terus nanti mau di random berapa kali dan hal sebagainya lah gitu ya. Saat kalian ngebuat pipeline itu penting banget karena pipeline itu artinya kan pipa data ya. Jadi kan sudah dijelasin mungkin ya, saat kalian nanti nabetin data, storage data gitu ya, entah itu nanti scraping, kalau kalian ikut bootcamp saya ajarin scraping gimana cara ambil data dari internet gitu ya. Nanti bisa ngambil data dari storage orang atau scraping gitu ya. Scraping nanti ada 3 tahapan, ada bisa masuk ke data lake atau misalkan nanti OLTP sampai ke OLAP gitu ya. Nah,
perpindahan database satu ke database yang lain itu sebutnya pipeline, dibuat tuh. Karena bisa jadi kebutuhan datanya beda. Contoh, di database A kita punya 10 kolom, di database 2 kita punya 5 kolom, gitu ya. Nanti bisa kita cleansing, kita perbaiki, gitu ya. Nah, saat si pipeline itu, si data itu bergerak, gitu ya, menggunakan internet, nah itu bisa dihack, gitu, bisa dicegat dan hal sebagainya. Nah, ada yang pura-pura jadi WiFi sebutannya, atau nama kerennya man in the middle attack. Saat kalian nyambung ke sebuah WiFi publik, saat kalian menggunakan pipeline gitu ya, aku ingin ngopi di Starbucks gitu ya, pakai WiFi Starbucks, ada pura-pura jadi WiFi gitu. Saat kita ngirimin data perusahaan, penjualan, dan sebagainya, dia bisa tuh mengetahui, oh data apa aja, sampai ke konfigurasi database gitu. Jadi sebisa mungkin saat kalian sudah di luar database gitu ya, udah masuk ke bahasa pemrograman Python atau apakah itu, pakai decrypt gitu ya. Oke, terus ada juga pertanyaan, kalau yang saya pahami berarti apakah normalisasi database ini intinya adalah merombak bentuk database ketika jadi normalan, jangan lupa kasih garam. Ya betul, ya saat sudah tidak normal, tree yang tidak normal itu ada dua. Yang paling penting itu ada redundansi, pengulangan primary key. Ya, yang kedua adalah bergantungnya sebuah atribut kepada atribut lain yang padahal bukan tempatnya. Itu sih yang saya bahasakan adalah saat atribut ini, kayak tadi tuh, harga bergantung pada nama barang, itu kan tidak seharusnya. Bisa di-drop atau nanti dipindahin. Itu ada dua cara. Gitu ya. Kayak gitu. Ya itu betul. Jadi saat udah nggak normal, terus jadi normal itu penting. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Atau ada yang ingin tahu, apa ada yang pernah praktek database nggak? Cara silekan, cara subqueryan gitu, cara bikin database dan hal sebagainya. Atau ada yang bisa IRD nggak? Ngegambaran IRD, menggambarkan entity relational diagram dari awal gitu. Gimana cara menghitung kardinalitas gitu-gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, untuk PK itu selalu Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin materinya cukup. Kalau dari aku, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Gama. Kalau nggak salah. Nah, ini udah di akhir tapi masih ada yang nanya nih Mas Gama nih kayaknya nih. Oke, ini dari Kak Dwi. Ya. Kalau tidak salah, ketika suatu kolom diatur sebagai primary key, banyak akan error jika terdapat duplikat data. Oke. Nah, tadi ya, ada beberapa orang, atau ada beberapa mungkin, ya segelintir orang lah ya. Nah, saat sudah ditentukan itu atribut sebagai primary key, kalau misalkan kita nggak set dia sebagai indeks, ya nggak akan jadi primary key. Gitu. Jadi bisa aja jadi salah. Gitu. Nah, terus juga tergantung. Kalau memang misalkan gitu ya, contoh lah, ada yang dia itu kan tadi ada PK, primary key, ada atribut biasa, ada FK ya. FK tuh primary key, primary key tabel A ada di tabel B sebagai relasional atau sebagai pengikat lah ya, sebagai pengikat. Nah, terus saat dia ada posisinya di tabel relasional gitu ya, di tabel relasi, dia itu PKFK statusnya, dia jadi primary key, ya dia jadi FK gitu ya. Biasanya banyak orang yang nggak mau tuh ngerjain ini. Kenapa? Ya karena ribet, susah, manipulasinya susah, banyak errornya. Ya udah dilepas indeksnya, ya jadi error gitu. Tapi seharusnya saat dia sudah men-set indeksnya menjadi primary key, ya seharusnya tadi muncul error gitu.
Oke, ada pertanyaan lain? Ya, mungkin dari Kak Dwi Cahya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Banyak orang ini maksudnya di divisi apa ya? Oh, divisi IT dong. Ya, saya kan bekerja di divisi IT ya biasanya. Saya bekerja di divisi IT, saya juga pernah di startup, pernah di corporate dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin banyak orang yang mungkin pengerjaannya dikejar waktu gitu, dikejar deadline. Ya jadinya saat divisi IT ya gitu, pokoknya ya udahlah jadi tabel kerjain gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Gitu. Jadinya tapi sebagai database misalnya menurut saya bukannya itu krusial. Ya, betul. Krusial banget. Banget gitu. Ataupun nanti misalkan kayak ada anak pelatihan, anak magang yang coba diajarin database, ternyata lupa posisinya, lupa nggak dibuat indeks misalkan. Itu sangat krusial sih. Wah, ini database keren, database administrator. Berarti udah bisa ya harus. Kak, kenapa dari sistem informasi ke akuntansi jadi IT? Oke, jadi kebetulan bapak saya itu akuntan gitu ya. Saya dulunya malah ingin jadi, ini cuman sebagai hiburan aja, cuman curhat lah gitu. Saya inginnya sastra Arab dulu kebetulan, inginnya sastra Arab kalau sastra Inggris. Orang tua udah akuntansi aja katanya. Oke, cuman saya nggak mau yang teori aja. Ya udah dimasukin tuh sistem informasi akuntansi. Aku belajar 2 hal, IT ya akuntansi juga. Jadi makanya dia double degree. Nah, cuman lebih banyak akuntansi. Cuman saya orangnya agak takut tuh. Saya bisa ngitung akuntansi, saya pernah nge-audit dan sebagainya, saya juga bisa. Cuman saya agak ngeri kalau megang uang orang gitu ya. Makanya saya ngulik-ngulik, saya ikutan pelatihan nasional, internasional gitu ya, dan lain-lain. Ternyata nyaman di IT, ya udah masuk IT aja. Bahkan sampai sekarang terima kasih kamu atas jawabannya. Ternyata masih banyak yang gitu. Banyak. Ya Masya Allah sih, memang agak, ya mungkin IT di Indonesia mungkin masih kekurangannya banyak ya, hampir banyak lah kekurangannya. Bahkan saya pernah lihat database yang rumet banget gitu ya, yang nggak dinormalisasi, yang tidak ada IR diagramnya, yang tidak ada penjelasannya, pokoknya masuk kerja buat siklus bagus, nah, gitu. Ada juga yang kayak gitu dan itu normal sih ya. Saya pernah saya kerja di BUMN dan sebagainya ya kayak gitu. Akan belajar IT dari awal itu dari mana? Saya belajar itu dari WPU, Web Programming Unpas. Nah, habis itu Free Code Camp. Habis itu banyak sih ya. Ya dari situ sih, terus di coding. Terus juga apa ya? Kalau saya sih banyak ikutan terjun dosen sih sebenarnya. Kalau saya ikut banyak dosen dari akuntansi ya, coba bikin machine learning, coba bikin database, coba bikin pipeline, tadi ya DE dan sebagainya gitu. Banyak sih tapi plus minusnya gini. Kalau misalkan menurutku ya Bangalore tuh bagus banget, terus juga keren gitu ya, karena bootcamp. Aku tuh dulu tutorial otodidak tuh ngacak kemana aja belajar, itu salah banget. Jadinya mending belajar satu skill tapi dalam gitu ya. Ini bagus banget tuh, ada yang jadi database administrator terus naik ke DE, wah itu keren banget sih, ini tempat yang tepat gitu menurut. Nah, saat kalian otodidak, aku tuh nggak tahu tuh aku harus pergi kemana. Setelah aku belajar Python, itu harusnya aku belajar database. Nah, itu aku loncat tuh dari Python langsung ke machine learning. Makanya aku ada sertifikasi machine learning, Python, sama visualisasi data. Yang seharusnya aku jadi data analis mungkin ya, learning path-nya gitu ya. Ini malah aku mau jadi web developer karena ngacak gitu. Saat udah kalian masuk bootcamp nih ya, pagi Bangalore, karena bagus banget dia jalanin tuh path-nya. Aku kemarin sudah baca path-nya, nanti juga aku jadi pengajar di sana. Path-nya emang komplit tuh. Dari basic Python sampai nanti kalian, bagianku adalah ngebuat big data, nanti kalian ngebuat pipeline lagi nanti ya. Nah, di aku itu ada pelajaran big data, gimana web scraping
gitu ya. Gimana cara nanti ada yang namanya pre-processing data, gitu ya. Gimana udah dapetin datanya kan butuh diproses dulu dong, gitu ya. Ada mungkin data yang nggak perlu dibutuhin, gimana cara ngedrop kolom, ngehapus kolom, dan hal sebagainya, macam hal ya. Banyak, dan itu kepake banget di database sebenarnya, database administrator. Gimana cara buat stropwork dan sebagainya dan hal sebagainya. Nah, itu kepake banget sih. Nah, setelah dari big data dan hal sebagainya gitu. Sama Kak, saya dari akuntansi mau pindah ke bidang data, agak bingung. Semoga dapat scholarship bootcamp di S. Amin. Boleh kontak saya ya. Oh ya, saya share nomor kontak ya. Siapa tuh ada yang mau gimana cara pindahnya dan sebagainya, ataupun nanti bisa minta ke Kadela atau dari tim FSB untuk minta kontak saya. Saya free sih, mau nanya apapun. Saya juga akuntansi, terutama di pajak dan ya pajak sih. Saya lebih suka ke pajak sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Kak, ada LinkedIn? Ada. Gama Arif Sadia. Buka aja. Gama Arif Sadia. Kalau misalkan mau dibilang gitu ya, banyak orang yang pindah dari machine learning atau data analis atau ke DE. Kenapa? DE itu krusial. DE itu krusial, satu, dan kerjanya menurutku matematikanya nggak terlalu berat. Karena kan data tuh matematika banget ya. Aku akuntansi bisa, matematika bisa. Cuman berat banget, ada nanti yang berat-berat lah. Kalau misalkan aku hitungannya mau pindah, itu bahkan banyak makan waktu gitu ya. Mending ke DE. Nah, pertanyaanku kenapa Kak masih jadi full stack engineer website gitu ya? Kenapa nggak pindah ke DE gitu ya? Nah, aku sudah ada rencana dan sudah mulai dikit-dikit gitu ya. Cuman karena aku suka kedua bidang itu ya aku jalanin dua-duanya. Nah, kalau misalkan memang udah ahli di satu bidang, ngerambah bidang-bidang yang lain, itu mantap sih menurutku. Karena untuk jadi full stack itu harus bisa full flow SDLC. Perancangan harus bisa, analisis harus bisa, bikin database harus bisa, manipulasi database harus bisa akses, gimana konfigurasi, terus bikin codingannya dengan macam-macam bahasa gitu ya. Aku pernah ngitung, bikin aplikasi itu kurang lebih harus ada 10 tools yang berbeda-beda dan harus dipelajarin semuanya gitu ya. Apalagi sekarang ada back end tuh. Saya pernah kerja di startup, dia itu bikin payment gateway, itu dari back end, database semua dipikirin. Nah, itu menurutku value-nya akan jadi lebih besar aja gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang mau cerita juga nggak apa-apa. Atau mungkin masih bingung mengenai database atau Kak, saya nggak belajar IRD nih, saya nggak belajar perancangan database, terus saya dikasih normalisasi, saya agak bingung nih. Atau mau bahas IRD juga nggak apa-apa sebenarnya. Masih ada waktu. Oke, Mbak Dela kayaknya nggak ada yang bertanya lagi. Oke, mungkin kita last call aja ya. Teman-teman kalau udah ngerasa aman, boleh ketik 1 di chat atau boleh reaksi jempol nih, biar kita tahu semua udah aman gitu teman-teman. Ya, boleh. Yuk, yang ngerasa udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat atau boleh reaksi jempol. Oke, udah pada aman nih kayaknya Mas Gama, karena hari ini kita juga udah belajar lumayan banyak banget. Kita dapat cerita juga nih dari Mas Gama, nih cerita pribadinya dari dunia akuntansi sampai ke dunia data engineer, gimana ceritanya gitu ya Mas ya. Dan ternyata teman-teman di sini juga banyak yang relate gitu sama ceritanya Mas Gama. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, Mas Gama ada nggak sih kayak closing statement atau pesan-pesan dikit nih buat teman-teman sebelum kita tutup? Oke. Alhamdulillah gitu ya, saya kerja di perusahaan yang agak bagus, alhamdulillah, masyaallah tabarakallah, terus juga bisa double degree dan IPK yang memuaskan lah gitu ya, alhamdulillah. Nah, hal yang paling pertama itu jangan buru-buru untuk belajar, itu satu. Yang kedua, otak itu tuh ada 2 cara menyimpan memori. Pertama ada short, ada long gitu ya. Kalau misalkan yang long itu bagaimana kita memadukan perasaan kita dengan aktivitas. Jadi saat nanti kalian belajarnya agar bisa panjang kali lebar paham gitu ya, coba aktif sih bertanya, menjawab, atau kayak
setidaknya oh iya coach, oh, atau iya kak, iya mas gitu. Kalau dariku itu sih, kalau nggak ada yang menulis, nah itu mengikat sekali ilmu gitu. Nah saranku itu terus kalian udah berada di jalan yang benar, udah di bootcamp yang benar. Aku ngelihat kemarin learning pad-nya udah bagus, udah keren gitu ya. Jadi semoga kalau misalkan yang dapat beasiswa, semoga dapat beasiswa ataupun yang ingin lanjut ke bootcamp, nanti ketemu saya juga boleh, itu lebih bagus. Nanti kita akan banyak belajar, banyak cerita di sana. Dan kalau nanti tuh, kalau ini kan cuma sekedar materi ya, nggak ada praktek. Kalau nanti aku ke prakteknya gitu ya. Nanti aku boleh spill nggak sih, Kak? Boleh sebenarnya spill dikit-dikit, Mas. Oke, boleh spill dikit-dikit ya. Spill dikit-dikit, aku bakal ngeluarin teknik pre-processing di big data. Nah, itu penting. Nah, itu spill-nya ya. Jadi big data tuh data yang besar, gimana kita bisa ngambil data secara free di internet. Aku prakteknya itu langsung ambil dari data YouTube. Aku ada prakteknya kebetulan. Kalau nanti yang kedua, aku ngambil data di Tokopedia. Ya, itu 2 platform besar. Nanti kita akan belajar bareng-bareng di sana. Oke, gitu Mbak Dela. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata, gitu ya. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan. Oke. Baik. Hadoop juga belajar. Ada Hadoop, ada PySpark. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Gama. Ternyata luar biasa banget ya teman-teman di sini. Kita nggak cuma belajar, bisa saling cerita juga sama Mas Gama hari ini dengan materinya juga, dan tadi juga udah sempat dapat spill-spillan dikit-dikit nih apa yang bakal Mas Gama lakukan ke depannya bersama dengan Fullstack Bangalore juga tentunya gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran nih sama Mas Gamanya atau bisa sama Fullstack Bangalore-nya, bisa di follow ya. Fullstack Bangalore punya Instagram namanya @fullstackbangalore. Kita juga punya website. Teman-teman bisa update informasinya di sana. Dan kayaknya ini tadi aku udah nge-share ya link absensi teman-teman di kolom chat. Jangan lupa buat isi link absensi karena itu nanti buat sertifikat teman-teman ya, buat data sertifikat. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absensi. Karena ini juga udah jam 8 nih di sini. Mungkin teman-teman juga udah waktunya istirahat karena sudah malam. Aku Dela sebagai moderator hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak Mas Gama, terima kasih banyak juga teman-teman. Hari ini luar biasa banget ya, aku juga dapat banyak sekali insight baru. Untuk itu, akhiri dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Kak.